Ya, kita masuk ke Diti Wisudi, pemurnian pandangan. Ya, karena tadi sudah sampai melihat rupa kalapa, artinya melihat materi terkecil. Jadi ini Diti Wisudi di sini nyananya adalah nama rupa pariceda nyana, pengetahuan tentang perbedaan nama dan rupa. Ya, di sini dijelaskan mengamati berbagai jenis kalapa di setiap 6 pintu indera, 32 bagian tubuh dan mengamati berbagai jenis materi terhakiki di setiap kalapa. Nah, ini berikutnya yang harus Anda lakukan. Nah, untuk mengamati jenis kalapa di setiap 6 pintu indera. Tadi Anda sudah bisa melihat, ya sudah dijelaskan bagaimana kalapa itu terjadi pecah, blok S-nya jadi hanya materi yang terkecil saja pecah, dan Anda akan melihat kalapa itu muncul tenggelam dengan sangat cepat di seluruh tubuh Anda. Nah, Anda lihat masih ada bongkahan kalapanya, Anda renungkan 4 unsur, patawi, apo, tejo, wayo, patawi, dia pecah lagi, turun lagi, sampai Anda nggak bisa memecah lagi, artinya itu sudah yang terpaling kecil, seperti itu, terus seperti itu. Nah, sampai akhirnya, nah Anda baru melihat materi yang terkecil, belum materi yang terhakiki, yang Bante bilang itu adalah paramata, belum yang paramata rupa. Dan dalam paramata rupa itu ada rupa, ada beberapa jenis. Ada yang berjumlah 8, ada yang berjumlah 9, dan ada yang berjumlah 10. Ya, dasa kalapa, misalnya oktat kalapa, nonat kalapa, dan dekat kalapa. Ini yang belajar Abhidhamma akan bisa paham ini. Nah, ada yang jumlahnya 8, 9, 10. Anda harus menganalisa jumlah dari rupa kalapa di dalamnya itu. Ya, Anda harus memahami. Ada juga yang kalapa misalnya berwarna buram, ada yang transparan. Anda harus bisa membedakan. Setelah Anda melihat rupa, semuanya hanya rupa aja, dengan jangan sangat cepat. Anda hanya melihat partikel-partikel kecil saja di tubuh Anda. Semua Anda lihat hanya partikel-partikel kecil saja. Muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap dengan sangat cepat, dengan sangat cepat. Ya, setelah itu Anda harus membedakan materi rupa itu yang buram dan yang transparan. Ini sangat penting sekali, buram dan transparan. Nah, setelah buram transparan, Anda mulai mengamati jumlahnya. Ya, yang berjumlah minimal satu kalapa ada berjumlah 8 minimal. Jadi patawi, apo, tejo, wayo. Warna, rasa, ganda, oja. Jadi unsur tanah, air, api, angin, warna, rasa, bau, dan sari makanan. Oja. Minimal ini 8 ada di setiap kalapa. Lalu yang ke-9 ada jiwita nawaka. Lalu yang ke-10 ada pasada rupa. Pasada rupa, caku pasada, sota pasada, ganda pasada, jiwa pasada, kaya pasada. Nah, kalau yang 10 artinya dasaka kalapa. Yang 9 nawaka kalapa. Yang ke-10 oktat kalapa. Nah, itu membedakan. Anda harus bisa membedakannya. Membedakannya itu akhirnya juga untuk, dan itu caranya ada. Caranya ada bagaimana membedakan hadaya, misalnya unsur tanah. Unsur tanah kan yang tadi bisa dijelaskan, Anda melihat unsur tanah di tubuh Anda keras misalnya. Lalu Anda rasakan di kalapa itu ada enggak unsur kerasnya? Internal misalnya di tubuh Anda merasakan keras karena Anda sudah mengetahui unsur keras. Lagi waktu latihan 4 unsur. Nah, unsur keras di situ ada nggak di kalapanya? Satu kalapa Anda ambil, keras. Kalau ada, karena sama-sama unsur keras, Anda niat melihatnya, akan ada sambungannya. Dia akan shaking, bergoyang. Anda, oh ini keras. Oh, unsur keras, tanah. Unsur tanah diwakili oleh unsur keras, tanah. Unsur patawi, apo, tejo, wayo. Unsur air, unsur angin, unsur api dengan cara yang sama. Juga warna, warna juga. Kalau warna, Anda lihat di satu kalapa, misalnya satu kalapa Anda mau ngecek warna, unsur warnanya seperti apa. Anda ambil warna dari satu grup kalapa.
karena dia akan berdekatan. Karena kalapa pun ada di satu kalapa ada unsur warnanya juga kan. Nah kalau misalnya warna yang Anda lihat dengan satu kalapa ini Anda lihat, dia nyambung, dia akan shaking, dia akan bergoyang, berarti unsur warna di sana. Jadi Anda mengerti unsur warna seperti ini. Gitu, warna, rasa pun sama. Rasa ya Anda bisa merasakan dengan bantuan kesadaran lidah Anda, rasanya seperti apa. Karena memang lidah yang merasakan suatu rasa. Ya, oh rasanya seperti ini. Begitu Anda tahu rasa, Anda cek di kalapa tersebut, ada nggak unsur rasanya? Karena akan sama. Ketika Anda mengerti, ada dia bergoyang, oh itu unsur rasa. Rasa, warna, rasa, ganda, bau, bau pun sama. Anda mengamatinya dengan bantuan kesadaran hidung. Karena hanya hidung yang bisa mencium bau, gitu. Cium bau badan Anda bagaimana? Seperti itu. Ya, cium bau badannya oke. Begitu ini Anda perhatikan di rupa kalapas itu. Ketika Anda mengerti, oh bau seperti ini, dia akan bergoyang, bau. Juga oja, oja pun dengan cara yang sama. Ada unsur makanan, gitu. Anda mengamati, oh oja seperti ini. Jadi 8 minimal unsur, ya 8 materi Anda sudah mengetahui. Jadi unsur yang terkecil, terminimal. Dalam satu kalapa ada 8 unsur. Lalu berikutnya di antara kalapa yang buram itu ada unsur yang ke-10, 9 dan 10. Nah di sini Jiwitanawaka itu unsurnya buram, kalapanya. Ya, dia materinya buram dan itu ketika Anda melihat yang buram ada unsur jiwitanawakanya, berarti dia hanya yang berunsur 9. Ada juga bawa dasaka, ya, Anda bisa mengetahui jenis kelamin Anda. Itu. Kalau kelamin wanita bagaimana? Kelamin laki-laki seperti apa? Ini di kalapa yang buram juga. Kalau Anda melihat di kalapa yang buram ada cuma hanya jiwitanawaka saja, berarti itu unsurnya 9. Ada juga yang punya jiwitanawakanya tapi ada unsur lainnya lagi. Mungkin itu unsur bawa dasaka atau unsur jenis kelamin Anda. Gitu. Nah, berarti unsur yang 10. Karena unsur jiwitanawaka kalapa atau yang kalapa yang berunsur 9 ada di seluruh tubuh. Juga bawa dasaka juga ada di seluruh tubuh. Ada lagi yang berunsur 10 selain bawa dasaka kalapa adalah hadaya dasaka kalapa, tapi dia hanya ada di jantung saja. Ini mudah untuk membedakan. Gitu. Kalau Anda melihat yang buram dan berunsur 10, itu kemungkinan hanya ada 2, bawa dasaka kalapa dan hadaya dasaka kalapa. Tapi kalau di seluruh tubuh yang buram kemungkinan ada 2 juga. Ada bawa dasaka kalapa dan jiwitanawaka kalapa. Yang berunsur 10 dan berunsur 9. Nah ini Anda harus punya kemahiran ini, mengerti ini. Dan Anda bisa mengerti ini dengan bantuan konsentrasi yang menghasilkan cahaya. Cahaya dari kekuatan konsentrasi itulah yang Anda pakai untuk melihat seperti yang Bante bilang, seperti Anda masuk ke satu ruangan gelap dengan senter atau Anda menyalakan saklar lampu. Dengan kekuatan cahaya yang Anda hasilkan dari cahaya jana itu sangat powerful. Sangat powerful sehingga Anda bisa melihat fenomena dhamma tersebut dengan baik, Anda mengerti. Seperti disenterin dengan kekuatan cahayanya. Seperti itu. Di backup oleh masing-masing dari cahaya jana keempat dari kasina anapanasati, konsentrasi 32 bagian tubuh, skeleton dan kasina putih. Backup Anda sudah sangat kuat sekali. Kasina putih jana keempat cahayanya. Belum juga cahaya dari jana ke-8 masing-masing kasina, kalau Anda bisa ini. Itu sangat powerful backupnya. Dan yang terbaik adalah cahaya yang dihasilkan oleh kasina jana keempat dari kasina putih. Itu yang terbaik. Nah, semua meditator mengakui itu. Ya tinggal Anda buktikan betul atau enggak. Gitu. Nah dari backup cahaya itu akhirnya Anda bisa mengamati semua ini dengan jelas.
Nah, berikutnya lagi yang 8. Oke, caku dasaka kalapa, sota dasaka kalapa, ganda dasaka kalapa, jiwa dasaka kalapa, dan kaya dasaka kalapa. Ini masing-masing di indera. Di mata harus ada caku dasaka kalapa, telinga ada sota, di hidung ada ganda di lidah ada jiwa, di badan ini ada kaya dasaka kalapa. Masing-masing Anda harus cek. Dan juga cita jarupa, utu jarupa, dan ahara jarupa yang unsurnya 8. Jadi unsur 8 ini yang tadi minimal di satu kalapa ada unsur 8, bisa terbentuk dari cita, bisa terbentuk dari utu atau temperatur Anda, dan juga bisa terbentuk dari aharaja oja. Ini pun ada latihan untuk melihat itu. Ya. Jadi semakin ke sana latihannya semakin banyak variasinya. Gitu. Nggak habis-habis ini. Nggak habis-habis. Bagaimana cita menghasilkan kalapa, bagaimana utu juga menghasilkan kalapa, generasinya per generasi. Bagaimana aharaja oja juga menghasilkan generasi. Seperti itu. Bagaimana, terus belum lagi kalapa dihasilkan oleh kama, kalapa dihasilkan oleh cita, utu, dan ahara. Ini masing-masing menghasilkan generasi. Jadi kayak MLM gitu. Iya, kama, dari kama menghasilkan 5 generasi utuja, dari utuja menghasilkan 12 generasi lagi utuja, belum ketemu utuja ketemu aharaja, itu menghasilkan 12 generasi lagi utuja, oja, atamaka, kalapa. Dari 12 dari satu generasi yang dihasilkan dari 12 itu menghasilkan 12 lagi, 12 lagi, 12 lagi, terus seperti itu. Dan itu menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu harus dimengerti oleh meditator. Anda akan bisa paham kalau Anda makan enak, makan ciapo, bagaimana rasanya. Perkembangan generasi kelapanya itu akan sangat banyak. Itu akan bisa dibuktikan, superior. Ya. Seperti makanan menentukan, juga pikiran menentukan. Nah, cahaya yang Anda hasilkan, atau aura atau yang mana, itu berupa hanya utuja saja. Utuja kalapa. Utuja kalapa akhirnya Anda bisa menyebarkan cahaya sampai ke alam semesta. Itu kalau dianalisa hanya utuja saja, berunsur 8. Berunsur 8. Gitu. Ya, dan seperti itu penjelasan tentang rupa. Nah, saat itu Anda sudah mahir dalam pemahaman tentang rupa. Ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan. Dan tiap indera, mata contohnya, ada 7 jenis kalapa yang ada di mata. Caku dasaka kalapa, kaya dasaka kalapa, bawa dasaka kalapa, jiwita nawaka kalapa, citaja, utuja, dan aharaja kalapa. Di mata aja ada 7 yang di sekitar mata. Di telinga pun 7. Di telinga, di hidung ada 7 yang sekitar hidung. Yang di lidah itu juga ada 7 jenis kalapa. Di tubuh ini ada 6. Karena kaya dasaka kalapa, unsur tubuh itu hanya ada di seluruh indera. Tapi yang mata hanya di mata saja. Caku dasaka kalapa enggak ada di dia di sota. Ya kan? Masing-masing indera masing-masing punya gitu, dan nggak mungkin. Jadi dia hanya bisa melihat saja, nggak mungkin salah. Dia hanya bisa mendengar saja karena ada itu masing-masingnya caku dasaka kalapa, pas ada rupanya di sana. Nah tapi kalau kaya dia ada di seluruh indera. Kaya dasaka kalapa, makanya di tubuh ini hanya ada 6 jenis kalapa. Di Hadayawa tuh ada 7 jenis. Ada 7 jenis. Nah, menarik kan? Ya, semakin menarik kalau dibahas ini. Bisa-bisa nggak pulang ini Pak. Ya, kalau mau diinin lagi. Ya, ini belum wipasana loh. Ini belum wipasana. Ya, belum wipasana, ini baru persiapan wipasana. Baru nih. Hah? Ini baru di sini. Persiapan nama rupa paricedanya. Nah, baru rupa saja. Persiapan itu. Nah itu ya rupa. Akhirnya setelah Anda mahir mengamati rupa,
Terus yang Anda lihat hanya rupa. Jadi Anda melihat internal, eksternal. Terus persepsi Anda dibangun hanya rupa saja. Anda amati semua hanya rupa saja. Seperti yang, karena makhluk hidup ataupun benda mati hanya terdiri dari rupa saja. Ya kan, benda mati ini utuja rupa saja, berjumlah 8. Karena dia nggak ada kama, nggak ada cita. Jadi yang ada hanya utuja saja, nggak ada ahara di sini. Ahara aja, yang ada hanya satu jenis kalapa, utuja kalapa. Ya, kalau manusia ya terdiri dari kama, cita, utu, dan ahara, 4 jenis. Selainnya asal dari kalapa itu sendiri. Jadi yang Anda lihat persepsi Anda hanya rupa saja, semua. Jadi rupa internal, eksternal. Jadi hanya saat itu perenungan rupa. Sama seperti latihan yang sebelumnya 32 bagian tubuh, sama seperti latihan sebelumnya yang skeleton, yang Anda persepsinya hanya 32 bagian tubuh saja, persepsi Anda hanya skeleton saja. Sekarang saat ini Anda, persepsi Anda hanya rupa saja. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada orang tua, yang ada hanya rupa. Saat itu anatta, Anda, konsep diri Anda bergoyang. Karena Anda melihat mata 7 jenis kalapa, telinga 7 jenis kalapa yang ada. Nggak ada yang dibilang mata saya, nggak ada yang dibilang telinga saya, nggak ada yang dibilang badan saya, nggak ada yang dibilang semuanya. Semua hanya rupa. Semua, mana yang pasangan saya, semuanya terdiri dari rupa saja. Pengamatan Anda hanya rupa saja. Rupa, ya muncul, tenggelam. Ya, seperti itu. Persepsi ini terbangun menjadi kuat dengan sendirinya secara alamiah. Ehipasiko, Anda langsung direct knowledge. Yang di sini yang bilang direct knowledge. Rupa. Semakin goyang kesadaran atta Anda, semakin kuat sada Anda, semakin tidak ada keraguan Anda semakin kuat. Wicikica Anda juga sudah mulai bergoyang. Karena Anda membuktikan abhidhamanya Buddha. Ya kan? 28 jenis materi, Anda bisa tembus semuanya. Ya kan? Buddha menjelaskan secara abhidhamma 28 jenis materi. Dengan cara yang sama, dengan cita pun sama. 89 cita, 89 cita dan 121 cetasika, ini yang 89 atau 121 dan 52 cetasika. Ini rupa tadi ada 28, mahabhuta 4 dan 24 upada rupa. Nah ini adalah rupa-rupanya, 28 jenis rupa. Ini yang harus Anda ketahui ketika Anda mengamati nama rupa, rupa parigaha, jnana. Dan bisa dilakukan, tadi seperti Bante sudah jelaskan. Ini semua ada di kalapa yang berunsur 8, 9, dan 10. Yang opek, yang transparan, ataupun yang buram. Kalapa yang dihasilkan oleh kama, cita, utu, dan ahara. Ini semua jenis rupanya. Nah, Nibbana rupa, mahabhuta, upadaya rupa, atau materi turunan. Semua ada di sini. Dan ini bisa dibuktikan. Anda harus membuktikan ini. Ya. Seperti itu. Dan dari itu juga generasinya, berapa generasi dari masing-masing kalapa itu terus sampai akhirnya Anda hanya mempersepsikan rupa saja. Next. Nah, ini 52 cetasika. Citanya 89 dan cetasika atau 121. Dan ini cetasikanya. Ya, Bante bilang tadi yang sebelumnya adalah Witaka, wicara, piti, suka, ekagata. Nah, witaka, wicara, piti, suka. Suka di sini vedana, suka, dan ekagata. Ya. Ini adalah 5 faktor jana. Ada di kelompok cetasika. Ya, ketika Anda sudah terbiasa melatih jana dan melatih
kemahiran dalam jana dan melatih mengecek bawangga untuk melihat faktor-faktor jana, artinya Anda familiar dengan cetasika itu sendiri. Nah, tinggal Anda istilahnya menambah muatan dari cita dan cetasika itu sendiri. Tinggal membedakan karakteristiknya saja. Kebiasaan itu sudah ada. Ya kan, bagaimana dengan pasa, bagaimana dengan Anda mulai dengan pasa, wedana, sanya. Misalnya ketika Anda bikin kusala, ada 34 jenis, 34 cita dan cetasika misalnya. Ya, ada citanya satu, cetasikanya 34. Sabah cita sadarana, ini ada semua. Pakinaka, D13 ini ada. Bagaimana mulai dari pasa, mengamati pasa, mengamati wedana, mengamati sanya, cetana. Wedana nggak ada masalah karena suka, Anda sudah terbiasa. Suka, ekagata juga nggak ada masalah. Jiwit indria, ya. Pengarahan manasikara, witaka wicara piti, witaka wicara adimoka wirya. Ini 13. Ini aku salah, nggak mungkin ada di kusala. Nah ini 19 sobana sadarana, Anda bisa lihat semua. Ini ada di kusala. Yang membedakan kusala dan akusala hanya di sini. 3 istilahnya. Sobana sadarana. Nah ini terus Anda perhatikan satu-satu, Anda amati di pintu pikiran Anda sampai komplit 34. 34, nah di sini wirati tidak ada, ini hanya Arya saja, ini juga tidak ada kebijaksanaan, ditambah panyindriya, amoha. Jadi semua 19 tambah 20, ditambah 13, 33, plus 1 cita, 34 cita dan cetasika. Itu dalam kusala. Ini Anda harus cek. Dan semua bisa Anda lakukan. Karena Anda sudah mahir dalam jana. Melihat bawangga. Melihat pintu pikiran. Setuju enggak? Yakin enggak? Bisa. Nah. Ya kan? Sampai sini Anda punya keyakinan kan? Ya kan? Ada caranya kan? Tinggal Anda buktikan saja kan? Caranya ada. Gitu. Dan sudah banyak yang membuktikan. Gitu. Seperti ini. Tahapannya ada. Kalau nggak ada tahapannya nggak mungkin. Gitu kan? Nah, bagaimana ini bisa dicapai? 34, nah 52 faktor batin. Nah, begitu juga faktor batin berikutnya. Nah, ketika Anda melihat mata, akan Anda melihat objek, muncul kesadaran, pasa, ada terjadi kontak di sini. Mata melihat benda, muncul kesadaran karena ada kontak. Misalnya ini caku dwarawiti, proses kesadaran mata. Panca dwara wajana, caku winyana, sampaticana, santirana, wotapana, jawana, tadaramana 2. Ini proses pikiran yang terjadi ketika proses kesadaran mata itu sendiri. Bawangga, atita bawangga calana, bawangga paceda di sini. Sebelum proses kesadaran itu muncul. Ini pun Anda harus pecah-pecah. Bisa Anda lihat. Ya kan, pancadwara wajana pasti ada di 5 indera. Pancadwara wajana ini muncul dalam caku dwarati hanya sekali prosesnya saja. Nah, begitu masuk setelah selesai tadaramana 2, bawangga muncul, lalu manodwara wajana mulai mengambil tempat. Dan ini akan sangat banyak di pikiran Anda, manodwara wajana, manodwara witi. Proses kesadaran mata hanya sekali, lalu ini proses ininya. 12 citakana, ini 17 citakana. 17 momen pikiran. Anda bisa lihat ini. Nah terus, ini caku dwara witi, proses kesadaran mata. Nah proses kesadaran mata, rangkaian proses melalui indera. Harus ada 4 kondisi yang harus menyebabkan kesadaran mata itu sendiri terjadi. Organ, caku pasada. Anda sudah bisa membuktikan ada caku pasada di kalapa. Ya kan, caku dasaka kalapa, salah satunya ada caku pasada, unsur bening mata. Jadi Anda bisa membuktikan bahwa batin bergantung dengan materi.
Matin bergantung dengan materi. Selain landasan jantung itu sendiri sebagai materi dan di kalapa itu sendiri, misalnya caku dasaka kalapa, ada caku pasada yang memunculkan kesadaran. Nah, fungsinya caku pasada adalah memunculkan landasan mata yang bening. Gitu. Objek penglihatan, ini objek penglihatan, rupa atau warna dalam jangkauan cahaya, karena ada cahaya dan perhatian manasikara. Makanya dengan empat minimal ini terjadi proses kesadaran mata. Nah, itu pun dengan juga 4 kondisi mutlak kesadaran batin, manodwara, kesadaran batin, pancadwara wajana, 5 pintu, objek pancaramana, hadayawatu, dan perhatian manasikara, landasan jantung. Pikiran, pintu pikiran, landasan jantung. Ini sebenarnya materi. Yang Bante bilang manodwara. Manodwara muncul karena berdasarkan materi ini, hadayawatu, landasan jantung. Ya. Next. Nah, ini juga telinga dengan cara yang sama, telinga, hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh. Dan masing-masing prosesnya berdiri sendiri. Melihat muncul kesadaran, muncul proses pikiran. Mendengar muncul kesadaran, muncul proses pikiran. Terus gitu, silih berganti terus prosesnya. Ya, jadi dibilang mana yang dibilang saya melihat, mana yang dibilang saya mendengar. Ini akan sangat sulit untuk dibuktikan. Tapi kita selalu berkonsep saya melihat, saya mendengar dia begini, mana yang dibilang sayanya. Pada prosesnya terus berlangsung. Anda melihat, mendengar suara Bante, Anda melihat penampakan Bante, ini proses kesadaran yang berbeda. Tapi persepsi Anda Bante sedang bicara di sana. Betul enggak? Tapi ini proses yang berbeda. Melihat, mendengar berbeda. Tapi persepsi kita satu, itulah. Karena ketidaktahuan kita, karena kita diliputi oleh kebodohan selama ini. Yang tidak melihat bahwa proses itu terjadi dengan begitu cepat, silih berganti. Anda mendapat sentuhan di tubuh Anda, itu pun terjadi kesadaran. Kaya dasaka, misalnya di sini. Proses kesadaran tubuh. Nah, ini makhluk dwara caku sota ganda jiwa kaya. Arah mananya? Warna, suara, bau, rasa, dan sentuhan akan memunculkan kesadaran winyana, caku winyana, sota winyana, ganda winyana, jiwa kaya winyana. Mano batin, damaramana, mano winyana. Jadi 6 yang kita harus pahami, ada 6 landasan indera, 6 pintu indera, dan 6 objek. Masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Enggak mungkin mata ngedengar suara gitu. Ya kan, enggak overlap di sini. Gocaranya masing-masing. Ya kan, caku melihat warna, gitu kan, mata melihat warna, timbul kesadaran mata. Sota telinga mendengar suara, timbul sota winyana. Hidung membaui gandaramana, akhirnya kesadaran ganda. Jiwa juga rasa, timbul kesadaran ya pengecap jiwa winyana. Kaya tubuh ya sentuhan di sini. Kaya winyana. Nah, inilah proses yang terjadi. Proses terjadi dengan kita selama ini, setiap saat ketika ada kontak dengan masing-masing objek mata, terjadi kesadaran. Tapi kita mempersepsikan, saya melihat, saya mendengar, saya mencium, saya merasakan. Terus itu yang kita bangun. Ata kita terlalu kuat pegangnya, betul enggak? Selama ini, diti itu pandangan salah, kita terus pegang ata. Saya, ini milikku. Wah, apalagi kalau sudah milikku, oh ini istriku, ini mobilku, makin kenceng gitu. Ini bagianku. Betul nggak Kosugi? Iya, terus kita menambah persepsi itu. Nah, ketika Anda bisa mengamati ini semua seperti yang rupa,
Anda sudah ketika Anda bisa memahami itu pun yang kusala. Nanti juga sama yang aku salah pun sama. Anda harus mengamati yang aku salah. Loba, loba diti, loba, loba mana, loba diti. Ya, yang aku salah cita, loba diti, loba mana, dosa, dosa isa, dosa macarya, dosa kukuca, moha, moha udaca, moha wicikica. Itu pun Anda harus amati. Akhirnya Anda mengetahui bahwa pikiran, kesadaran ada dua jenis, kusala dan akusala. Kusala dan akusala, kusala dan akusala. Dan ini harus diamati. 11 kategori, masa lampau, masa depan, masa sekarang, atita, anagata, pacupana. Ajata, bahida, internal, eksternal, orarika, sukuma, kasar dan halus, hina, panita, rendah dan mulia, dura dan satika, jauh dan dekat. Coba kalau Anda begitu 11 kategori, jadi persepsi Anda hanya nama-nama saja, nama-nama, ini bagian nama saja. Ya, jadi persepsi Anda ya sama, internal, eksternal, jauh, dekat, 3 masa, masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Terus akhirnya mulai Anda hanya melihat, oh cuma nama-nama saja, nama-nama. Jadi Anda enggak melihat diri Anda, hanya proses saja, nih proses kesadaran saja, proses kesadaran. Akhirnya mulai lagi, sekali lagi ata Anda bergoyang di sini. Enggak ada yang dibilang saya melihat, saya mendengar, mana yang akunya? Ya enggak. Di situ. Ya, keyakinan Anda makin bertambah. Ya. Kasar halus, kita tubuhnya kasar. Ini manusia, halus tubuh para dewa, itu halus juga. Tubuh yang halus, Brahma, gitu. Rupa. Termasuk halus juga. Tubuh yang halus. Gitu. Itu kasar dan halus di sini. 11 kategori. Ya kan? Hina bisa juga dikatakan yang hina. Kita juga termasuk hina, yang mulia juga sama. Para dewa, Brahma itu juga mulia. Itu juga kategorinya sama, kurang lebih. Hina, imperial artinya mungkin yang binatang atau seperti itu, binatang yang tingkat rendah. Gitu. Yang alam lebih tinggi itu lebih mulia. Ya, termasuk juga bisa dikatakan. Kalau dikategorikan putujana dan Arya, gitu, hina dan mulia, seperti itu. Oke, sekarang itu sudah di nama rupa, rupa parigaha sudah selesai. Ya kan Anda hanya mempersepsikan rupa saja, 28. Arupa parigaha, pemahaman tentang nama, itu pun Anda hanya melihat kusala dan akusala saja, proses kesadaran Anda. Ya kan, di internal dan di setiap 6 indera Anda persepsikan hanya nama sampai seluruh alam semesta Anda melihat proses berpikir saja, internal, eksternal, terus seperti itu. Nah ini, lalu berikutnya rupa, arupa, pariga, Anda menetapkan, semakin Anda gabung pengalaman yang melatih nama, rupa sebelumnya dan nama, Anda gabung pemahaman ini. Jadi Anda hanya melihat nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa. Semua hanya Anda melihat nama dan rupa, nama dan rupa, nama dan rupa saja. Enggak ada yang sebut Anda nama, enggak ada si A, si B, si C. Enggak ada benda ini, benda itu, semua Anda hanya melihat nama rupa. Misalnya Anda melihat materi, muncul lenyap, juga kesadaran muncul lenyap, terus. Ya kan? Muncul lenyap. Nah, seperti itu. Persepsi Anda dibangun untuk hanya mengamati nama rupa. Sehingga ata Anda sudah mulai longgar ininya, atanya ini. Ya kan? Nah, banyak kan latihan yang akhirnya mengendorkan ata Anda kan. Dengan begitu, mungkin nggak Anda jadi Arya? Kalau caranya seperti ini. Mungkin kan? Caranya ada. Lalu berikutnya, nama rupa, Anda semakin memantapkan bahwa semua di alam semesta ini hanya terdiri dari nama dan rupa saja. Anda semakin mantap. Tidak lebih dari itu.
hanya nama rupa saja. Nama rupa, karena Anda persepsinya hanya nama rupa, nama rupa, nama rupa, nama rupa. Ketika Anda sudah mantap terhadap peinian nama dan rupa itu, Anda sudah merealisasi namanya nama rupa pariceda nyana. Ini nyana yang pertama. Artinya Anda sudah merealisasi duka saca, pacu padana kanda duka. Duka saca dari 4 kebenaran mulia, Anda sudah memahami ini dengan baik. Ini adalah salah satu objek vipassana. Ini adalah salah satu objek vipassana. Anda harus mengerti ini. Pemahaman ini harus Anda bawa. Harus Anda bawa. Oke, next go, yang gambar. Kita berpersepsi ini sebagai manusia. Persepsi kita, ya kan? Mungkin ini si A, si B, oh ini anakku, ini cucu, ya ini kakaknya, ini neneknya, engkongnya, apanya lah gitu. Kita labelin. Persepsi kita terhadap atta ini semakin kuat. Oh ini milikku, ini istriku, ini anakku. Ini yang kita bangun terus. Nah ini juga prosesnya. Oh bayi, anak, terus dewasa sampai akhirnya tua. Terus seperti ini prosesnya. Inilah kita bangun terus. Ternyata, next. Nah, ternyata dalam manusia, kalau dipecah lagi, hanya 32 bagian tubuh saja. Ya kan? Misalnya, si A dipecah, cuma mata, istilahnya, jantung, berbeda persepsi, berbeda sudut pandang, berbeda nama. Hilang si A, yang ada jantung, ya kan, paru-paru, hati. Nah, hanya terdiri dari 32 bagian tubuh saja. Namanya hilang sudah. Sudut pandang berbeda. Betul enggak? Iya enggak? Nah, persepsi itu. Lalu diperjelas lagi, diperkuat lagi. Jadi 42 bagian tubuh. Diperhalus lagi. 42 bagian tubuh. Exco. Nah, ini 42 bagian tubuh. Ya, santapa, jatejo, jiranatejo, dahatejo, pacakatejo. Ini unsur api. Nah, unsur udara yang ada di tubuh Anda sampai nafas Anda. Nah, udara ini pun terdiri dari materi saja. Jadi dari 32 bagian tubuh jadi 42 bagian tubuh. Jadi cuma hanya terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Yang dibilang manusia. Nah, tadi yang Bante bilang di mata kita pecah lagi jadi kalapa. Kita pecah lagi jadi kalapa. Di mata hanya terdiri dari 7 jenis saja, 63 materi, caku dasaka kalapa, kaya dasaka kalapa, bawa dasaka kalapa, jiwita nawaka kalapa, cita jarupa, utu jarupa, ahara jarupa. Di mata saja hanya 7 jenis materi yang ada. Jadi enggak ada yang di sini mata. Yang ada hanya 7 jenis materi ini. Dan masing-masing caku ada 10. Patawi, apo, tejo, wayo, wana, ganda, rasa, oja, jiwita, dan caku pasada. Yang dibilang caku dasaka kalapa pun terdiri dari 10 lagi. Semua sama prosesnya, nggak ada yang dibilang mata. Ya, semua hanya proses saja. Jadi ini yang dikatakan satu kondisi akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Nggak ada yang namanya sebab tunggal. Nggak ada yang namanya sebab satu-satunya sebab berdiri sendiri, nggak ada atta sesungguhnya. Ya. Lalu berikutnya, yang ini pun yang unsur air, unsur api dan unsur darah hanya terdiri dari 33 materi saja. Jiwita nawa kalapa, cita jauh tujahara, dan kecuali nafas saja, asasa pasaso ini terdiri dari 9 materi.
8 tambah 1, sada, unsur suara. Ini juga di rambut Anda yang kecil ini, itu terdiri dari 7 jenis kalapa. Di rambut ada 7 jenis, nah selebihnya. Nah di sini keringat ada 16, ada 2 kalapa saja. Utuja dan juga aharaja, oja. Di kalapa saya, di keringat, lalu di air mata juga ada 2. Di air liur ada 2 jenis kalapa. Di ingus ada 2 jenis kalapa. Di nanah ada 1 jenis kalapa. Utuja, oja, kalapa. Utuja, kalapa. Jadi semuanya terdiri dari kalapa-kalapa saja, enggak bisa berdiri sendiri. Tapi kita menganggap itu ada, kita menganggap itu eksis. Ya kan, kita menganggap diri itu ada. Padahal ini proses. Satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ini dari sisi rupa. Oke, berikutnya nama. Yang tadi Anda sudah bisa jelaskan, next. Ini pun caku dwarawiti. Ya, ini Bante hanya menjelaskan kesadaran mata saja. Prosesnya seperti ini. Melihat, begitu pun juga dengan kesadaran melihat, mendengar, mencium, misalnya yang lain-lainnya. Proses kesadaran ini. 6 landasan indera. Terjadi dengan sangat cepat. Next go. Nah, masing-masing, Bante lebih detail lagi. Biar Anda lebih ini lagi. Ini adalah rupa ramana, deret warna tabel kusala. Kelompok ini caku dwarawiti. Caku dwarawiti yang Bante bilang panca dwara wajana. Ini ternyata dalam panca dwara wajana ini basisnya rupa hadayawatu, ada 63. Hadayawatu ada 7 jenis kan, landasan jantung. Batin akan bergantung sama materi. Betul enggak? Ya kan, materinya adalah landasan jantung. Di dalam jantung ada 63 jenis materi, 63 materi dari 7 jenis kalapa. Betul enggak? Bisa tangkap lah ya, agak pusing-pusing sedikit, oke lah. terima aja. Ya, pusing-pusing sedikit, oke. Ya. Lalu karena hadayawatu, makanya muncul proses pikiran ini. Ini adalah materi. Rupa kalapa. Ini adalah batin. Yang tadi panca dwara wajana, cakuwina, sampatinya, santirana, watamana, jawana, tadaramana, bawangga, mando dwara wajana, jawana. Nah, di satu citakana, ini kan mano dwarawiti. Oke? Caku dwarawiti, ini mano dwarawiti. Ini citawiti. Ya, citawiti ya. Oke. Di dalam satu citakana panca dwara wajana, ada 11 cita dan cetasika. Ini. Lebih detail lagi. Yang ini, cakuwinyana ada 8 ini. Sampaticana ada 11 ini. Cita, pasa, wedana, sanya, cetana, ekagata, jiwita, manasikara, vitaka, wicara, adimoka. Nah, masing-masing citakana yang membentuk citawiti terdiri dari berbagai unsur-unsur batin itu sendiri. Jadi kita selama ini saya melihat yang mana yang dilihat melihatnya. Semua hanya terdiri dari proses ini saja. Makanya ata kita sangat kuat, pandangan salah kita sangat kuat. Dengan perealisasian inilah kita mulai menghancurkan ata itu sendiri. Ata itu sendiri harus dihancurkan. Pandangan salah sendiri itu harus dihancurkan. Makanya Buddha menjelaskan samaditi itu yang pertama. Pandangan benar. Yang paling penting. Ini ada proses kesadaran. Ini pun caku dwarawiti. Begitupun juga sama proses kesadaran yang lainnya. Dengan cara yang sama. Anda mau lihat. Ada nggak proses yang berdiri sendiri di sini? Satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Semua hanya proses. Semua hanya proses sebab dan akibat.
proses saja. Karena ada ini maka ada itu. Karena ada ini, karena ada itu. Maka ya seperti itu. Kalau satu kondisi mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Ketika tidak ada kondisinya, maka tidak akan mengkondisikan kondisi-kondisi yang lain untuk terkondisi. Inilah tugas Anda untuk melepaskan semuanya, untuk menjadikan tidak berkondisi. Berikutnya. Nah, oke. Ini belum Vipassana, Pak. Ini baru nama rupa pariceda nyana. Pemahaman ini semua, pengetahuan ini semua harus Anda bawa. Makanya kenapa ketika orang berwipasana dengan benar, dengan baik, dia akan menjadi suci. Karena muatannya memang banyak gitu. Pantas dia untuk menjadi suci. Karena pengetahuan yang dibawa tuh udah luar biasa sekali. Dan satu latihan dengan latihan yang lain akan saling mendukung. Betul enggak? Anda lihat sendiri kan korelasinya kan, sistematisnya, polanya. Terus semua. Inilah kehebatan Guru Agung kita. Luar biasa, Anda beruntung. Anda beruntung untuk bisa mendapatkan penjelasan ini, sangat beruntung. Enggak semua bisa mendengarkan. Ini menjadi sign-nya Anda, tinggal Anda buktikan saja. Iya enggak? Modal berharga untuk latihan. Tapi setelah Bante jelaskan, jangan lemes gitu ya, harus latihan ini. Wah ini panjang ini prosesnya, harus semangat ini ya bisa dua kemungkinan ini. Anda semangat latihan atau wah lemes, makin jauh deh. Iya kayaknya berat deh nih. Harus semangat ini, pembuktian itu. Ya kan? Bisa dibuktikan. Mau jam 6. Oke, mungkin satu sesi lagi lah. Oke. Poster itu peta Anda untuk mencapai nibbana tuh. Rawat baik-baik posternya ya. Rute Anda untuk mencapai nibbana. The only way, satu-satunya jalan, enggak ada jalan lain. Ya. The only way. The only way. Seekor burung besar datang dan memangsa cacing tersebut. Dia begitu besar, saya begitu kecil. Adalah pikiran terakhir sewaktu cacing tersebut meninggal. Dan teman saya terlahir sebagai seekor burung besar di kehidupan selanjutnya. Teman saya burung besar suatu hari jatuh karena badai besar. Seorang wanita menolongnya namun si burung meninggal malam itu. Wanita tersebut sangat baik, adalah pikiran terakhir burung besar tersebut. Burung itu terlahir sebagai anak lelaki dari wanita tersebut dan menjadi dokter. Dan terlahir kembali sebagai wanita Myanmar menjelaskan detail kehidupan masa lampaunya untuk membantu orang lain mengerti hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Satu kondisi, seorang arahat akan menghancurkan sakaya diti, ya, sakaya diti, atau pandangan salah terhadap diri. Tadi Anda sudah mendapat penjelasan bahwa apa yang dilatih untuk berusaha menghancurkan diti kan, ya enggak? Sakaya diti Anda dihancurkan dengan latihan-latihan yang sudah ada. Dari awal, dari samatha, latihan 32 bagian tubuh, latihan skeleton, ya kan? Latihan yang lain-lainnya juga. Lalu latihan rupa, juga menghancurkan, berusaha untuk menghancurkan diti Anda. Sakaya diti dan nama. Ya,
dan nama juga, dan lalu Anda kombinasi nama dan rupa. Jadi Sakaya Diti Anda lagi dihajar ini, habis-habisan ketika dalam tahapan ini. Ini modal yang sangat besar, modal yang sangat berharga untuk menjadi Sotapanna. Ya, satu kondisi lagi, ketika Sakaya Diti Anda mulai bergoyang, sada Anda semakin kuat. Ya, sada Anda semakin kuat, artinya keraguan Anda mulai berkurang terhadap Dhamma karena Anda banyak membuktikan teori-teori Dhamma yang Anda dapat. Ya kan? Sesuai dengan tahapan Anda. Wicikica Anda semakin berkurang. Modal yang sangat berharga juga, modal yang sangat kuat untuk mencapai Sotapanna. Lalu apa hubungannya dengan Silabata Paramasa? Anda paham, semakin latihan, makin pembuktian ini, tidak ada cara lain untuk menjadi suci, hanya jalan Dhamma saja. Iya enggak? Enggak mungkin cuma mandi 7 sumur jadi suci. Enggak mungkin cuma ngelap-ngelap badan jadi suci. Enggak mungkin cuma mahar ini jadi suci. Pikiran yang harus dilatih untuk menjadi suci. Semakin mantap Anda keyakinan Anda di Buddha Dhamma Sangha, tidak akan ada perlindungan lain bagiku. Buddha Dhamma Sangha lah sesungguhnya pelindungku. Ya kan? Berkat kebenaran pernyataan ini, ya semoga Anda selamat sejahtera. Nah, semakin kuat kesadaran Anda nggak akan minta-minta kemana lagi deh. Ya enggak? Betul enggak? Nah, itu korelasinya ke sana. Silabata Paramasa Anda dihajar, Wicikica Anda dihajar, Sakaya Diti Anda dihajar di sini. Semakin bergoyang, semakin ini modal yang sangat berharga. Lalu nanti, nah di Paticca Samuppada ini, keyakinan Anda akan bertambah lagi tentang hukum karma. Ya enggak? Dalam Buddhis, Anda harus yakin terhadap Dhamma 8 hal. Buddha, Dhamma, Sangha, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Terus 3 latihan dan Paticca Samuppada. Anda harus yakini ini 8. Ya. Sekali lagi, sekarang adalah akibat dari sebab di masa lampau. Ya enggak? Anda harus pahami ini. Nah, sebab masa lampau mengakibat sekarang. Sebab sekarang mengakibatkan di masa yang akan datang. 3 masa makanya. Anda harus yakin kan? Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Anda harus yakin ini. Nah, ini dengan keyakinan ini, Anda akan mempunyai rasa takut berbuat jahat dan malu berbuat jahat. Hiri otapa Anda akan muncul. Nah, penjaga dunia, hiri otapa akan muncul secara alamiah di Anda. Hiri otapa, garden of the world, penjaga dunia. Ya kan? Lalu Anda meyakini sila samadipanya. Lalu Anda bisa menembus Paticca Samuppada dengan pengetahuan Anda langsung. Anda melihat karma di masa lampau mengkondisikan Anda lahir saat sekarang. Seperti video klip tadi. Itu rangkaiannya ke sana. Gitu, rangkaiannya ke sana. Nah, di sana sekarang Bante akan menjelaskan 5 sebab lampau akan mengkondisikan 5 akibat sekarang. 5 sebab lampau adalah awija, tanha, upadana, sangkara, kama. 5 sebab lampaunya. Dan mengakibatkan akibat sekarang muncul yaitu winyana, nama rupa, salayatana, pasa, dan wedana.
5 past cause, dan 5 present, 5 present. 5 sebab lampau mengkondisikan yang sekarang. 5 yang sekarang, sebab sekarang mengkondisikan 5 yang akan datang dengan cara yang sama. Karena 5 sebab sekarang, maka 5 akibat mendatang muncul. Di sini juga penyebab utamanya adalah samudaya saca. Kebenaran mulia yang kedua. Akibatnya adalah duka saca. Kebenaran mulia yang pertama. Jadi duka saca itu akibat. Pacu padana kanda. Pancakanda. Nama dan rupa itu akibat. Anda sekarang. Ini adalah akibat. Dari sebab di masa yang lampau, yaitu samudaya saca. Nah, cara mengecek samudaya saca, inilah dengan ada dua metode. Metode 5 dan metode pertama. 5 method, first method. Kita akan pakai 5 method dulu. Metode kelima, yaitu 5 sebab lampau, awija, tanna, upadana, sangkara, kama. 5 sebab yang lampau mengakibatkan winyana, nama rupa, 5 akibat sekarang. Winyana, nama rupa, salayatana, pasaca, pasa, dan wedana. Itu yang akan kita coba bahas sekarang. Karena samudaya saca di kehidupan lampau, maka duka saca muncul di kehidupan sekarang. Karena samudaya saca di kehidupan sekarang, maka duka saca muncul di kehidupan mendatang. Sebab akibat, cause and effect, cause and effect. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melihat itu semua? Untuk sebelum Anda bisa melihat kehidupan lampau Anda, ada latihannya. Anda harus bisa melihat sebab terdekat dulu. Nama rupa sebab terdekat sebagai latihan. Jadi kembangkan konsentrasi Anda. Sekali lagi kembangkan konsentrasi Anda. Masuk ke jana pertama, anapanasati jana keempat. Masuk 32 bagian tubuh, masuk skeleton, masuk lagi anapana, kasina putih jana keempat. Sudah kuat cahayanya stabil, lalu Anda keluar dan amati nama dan rupa yang tadi Anda sudah pelajari, nama rupa paricedanya. Nah, Anda kan sudah mahir. Begitu Anda keluar dari jana, Anda langsung hanya melihat nama dan rupa internal dan eksternal, internal dan eksternal. Terus seperti itu, internal, eksternal, internal, eksternal. Nah, ini Anda sudah mahir. Lalu juga Anda juga lihat lagi 6 landasan indera. Nama dan rupa di 6 landasan indera. Tadi proses itu semua, diulang lagi. Sampai ke kehidupan lampau. Sampai nama rupa masa lampau dimulai. Nama rupa yang muncul dalam postur terakhir Anda. Gitu. Nah, misalnya Anda mendanakan lilin, bunga dupa ke Buddha Rupang. Saat itu sebelum meditasi duduk, Anda beraspirasi mencapai nibbana. Lalu setelah beraspirasi mencapai nibbana, bagaimana pencapaian nibbana itu dicapai? Apakah menjadi biku atau wanita yang mencapai nibbana? Jadi Anda beraspirasi menjadi biku atau wanita yang mencapai nibbana. Nah, lalu pahami dan ingat proses pikiran yang muncul saat itu. Begitu Anda beraspirasi mencapai nibbana, menjadi biku, menjadi wanita untuk mencapai nibbana, dan Anda berdana. Ya kan tadi Anda sudah mempelajari kusala dan akusala. Berdana adalah kusala kan? Berapa faktor mental yang terjadi saat itu? Lalu ketika Anda beraspirasi, apa yang muncul? Beraspirasi menjadi biku untuk mencapai di mana? Kusala dan akusala. Beraspirasi menjadi biku atau wanita mencapai nibbana, itu adalah lobaditi. Karena sekali lagi nggak ada wanita, nggak ada pria, nggak ada biku, nggak ada wanita. Karena menganggap diti, ada pandangan salah, lobaditi. Jadi 20 cetasika, lobaditi, golongan lobaditi. Ya kan? Itu awija.
Awija, tanha, upadana, sangkara, kama. Ini 5 metode. Berdana kepada Buddha Rupang, berdana lilin, bunga, selainnya air dan dupa, itu kusala cetana, kusala cita, Kalau Anda cek, Anda akan mungkin paham, mungkin rata-rata 34 cita dan cetasika. Itu jadi sangkara. Sangkara kan kusala dan akusala kan. Saat ini sangkaranya adalah kusala, cetana, berdana. Dan kama bawahnya, sekali lagi, ketika Anda berdana, yang menghasilkan kama yang sangat banyak kan, menjentikan jarinya aja miliaran momen cetana terbentuk. Begitu Anda berdana, sama juga miliaran momen juga terbentuk kan, kusalanya. Satu yang jadi sangkara, selebihnya menjadi kama bawah, dorongan. Satu yang jadi janaka kama, satu yang jadi yang selebihnya jadi upatambaka kama. Kalau dari sisi itu, support. Ada yang dibilang kama bawah, kekuatan, sati. Nah, seperti itu. Dengan cara yang sama, ketika Anda berbuat jahat juga sama, miliaran momen juga pikiran terbentuk. Nah, seperti itu. Ya. Dan Anda harus ingat proses itu semua. Ketika Anda berdana, berapa cita-citanya. Ketika Anda beraspirasi menjadi seseorang, berapa cita dan cita-cikanya. Nah, itu latihannya. Lalu setelah Anda paham dengan jelas, terus udah bisa paham, Anda duduk bermeditasi. Udah berdana semuanya, Anda duduk bermeditasi. Meditasi sama, bangun konsentrasi lagi, sampai stabil semua, lalu amati nama rupa internal eksternal, terus jana dhamma juga, jana dhamma yang dibangun tadi, lalu nama dhamma. Nama dhamma itu artinya pada saat Anda beraspirasi menjadi biku. Ya kan, berarti kan ada momen di sini yang sudah terjadi, lalu Anda meditasi di sini. Berarti kan mundur kan? Ketika Anda meditasi mungkin 5 atau 10 menit kemudian. Berarti ada jeda 5-10 menit di sini. Anda mundur ke sana. Mengamati nama dan rupa. Proses mental ke sana. Ketika Anda beraspirasi jadi biku, lihat di bawangganya. Bawangga. Anda kan sudah terbiasa melihat bawangga, pintu pikiran. Lihat, cek di sana berapa momen yang terbentuk. Momen pikirannya, berapa cita dan cita-cikanya ketika Anda beraspirasi menjadi biku. Kusala atau akusala? Pasti akusala. Lobaditi, ada 20 cita dan cita-cika. Oke. Lalu ketika mendanakan lilin, ini kan beda momen kan? Berdana ya berdana, beraspirasi ya beraspirasi. Dua hal yang berbeda. Dua proses yang berbeda. Mendanakan lilin, cita-cita-sikanya 34. Itu kusala. Beraspirasi, cita-cita-sikanya 20. Lobaditi. Ya, bisa paham di sini ya. Nah, ketika Anda melihat ini semua, sambil amati, hadaya watu juga maju, mundur, terus proses batinnya. Ketika yang Anda amati sama persis dengan proses pikiran. Jadi pada saat Anda beraspirasi, sebelumnya Anda juga ngecek, begitu aspirasi berapa muncul cetasikanya. Lalu ketika Anda berdana, juga berapa yang muncul cetasikanya, ceta dan cetasikanya. Ya kan? Lalu ketika Anda meditasi, 5 menit atau 10 menit kemudian, Anda mundur lagi ke 5-10 menit yang lalu. Sama enggak yang Anda lihat dengan yang Anda lakukan pada saat itu, ceta dan cetasikanya. Ketika Anda berhasil di sini mengamati pada saat Anda berbuat, beraspirasi dan berdana, melihat dengan 5 menit setelahnya Anda melihat juga proses yang sama, berarti Anda sukses untuk melihat sebab terdekat. Itu latihannya. Jadi, mungkin nggak untuk melihat masa lampau? 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu kan masa lampau.
tinggal caranya aja ditambahin, nah dibedain. Itu latihannya. Ya kan? Logis dong? Nah. Ya kan? Nah, oke. Jadi yang Bante bilang, awija adalah pemahaman salah tentang biku atau wanita, lobaditi 20. Sebenarnya secara paramata dhamma enggak ada wanita, enggak ada pria. Yang ada hanya nama dan rupa. Ketika Anda beraspirasi menjadi wanita atau pria atau menjadi apapun itu bawa tanha. Ya enggak, itu lobaditi. Bahkan seorang bodhisatta pun beraspirasi menjadi sama Sambuddha, itu lobaditi. Padahal, tapi setelah bodhisatta mencapai pencerahan sempurna, hancur semua. Yang ada hanya nama dan rupa saja. Oke, tanha adalah mendambakan sebagai biku atau sebagai wanita. Juga lobaditi 20, tanhanya. Ada keinginan kan? Salah pandangan terhadap kehidupan itu sendiri. Lobaditi, ada keinginan untuk menjadi biku atau wanita, itu juga lobaditi. Nah, upadananya di sini awija tanha upadana. Upadana ada keinginan yang kuat, mau lagi dan lagi. Sekali lagi, satu jentikan jari miliaran momen. Ketika ada keinginan, berarti kan keinginannya banyak kan. Nah, itu terjadi momen mau lagi jadi melekat. Upadana 20 juga. Lobaditi. Awija tanha upadana. Inilah kilesa wata. Lingkaran kilesa. Nah, ini yang jadi 3 serangkai ini yang menyebabkan kita dilahirkan itunya. Nah, berikutnya sangkara berperan. Kusala cetana, awija tanha upadana, sangkara. Sangkara kusala dan akusala. Tapi di sini sangkaranya adalah kusala cetana berdana kepada Buddha Rupang. Nah, berdana kepada Buddha, dana lilin, dupa, air dan sebagainya. 34. Ya. Kamanya yaitu kekuatan sati dari kama berdana itu sendiri. Jadi yang Bante bilang kama sangkara hanya satu momen saja yang dijadikan kama. Momen miliaran momen yang lain jadi kama bawah. Nah, 34 juga. Jadi komplit awija tanha upadana sangkara kama. 5 inilah yang menjadi sebab untuk dilahirkan lagi. Entah dari sebab lampau atau sebab yang sekarang. Ini yang dari pendekatan metode kelima. Gitu. Oke. Anda harus cek ini. Jadi ketika sudah berhasil mengamati, Anda harus mengamati bertahap. Terus bertahap artinya mengamati nama dan rupa saja. Ya kan? Nama dan rupa saja, internal eksternal, lalu Anda mengamati nama rupa 1 hari sebelumnya. Atau mungkin Anda latihan di sore hari, Anda amati nama rupa di pagi hari. Ya kan? 5-10 menit aja Anda bisa kan? Coba Anda amati lebih ekstern lagi, 1 di pagi hari. Cuma beberapa jam yang lalu. Anda cek, lihat, oke, 1 berhasil 1 hari yang lalu. Mundur lagi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, puluhan tahun, sampai Anda melihat hanya gambaran image kecil Anda. Ya mungkin Anda lagi pacaran sama pacar Anda, kelihatan wah, begitu Anda image itu Anda bongkar, Anda renungkan lagi 4 unsur, Anda pecah lagi jadi rupa kalapa saja. Yang Anda lihat hanya nama rupa saja. Nama rupa sampai akhirnya Anda sampai ke rahim ibu Anda. Momen pertama di kehidupan ini. Sampai ke sana. Ya, momen pertama kehidupan Anda. Ini adalah akibat kan?
sampai di sana. Terus sampai melihat nama rupa nama, dan Anda pun harus lihat di momen pertama kehidupan Anda di rahim ibu Anda, berapa rupa dan berapa cita dan cetasika yang ada saat itu. 30 materi. Hadaya dasaka kalapa, bawa dasaka kalapa, dan kaya dasaka kalapa. 3 saja materi di sini. Ya kan? Di momen pertama rahim ibu sudah bisa kelihatan bawahnya, jenis kelaminnya. Sekarang dokter USG cuma 4 bulan baru lihat kelamin kan. Nah, dengan konsentrasi bisa dari momen pati sandi sudah bisa melihat jenis kelamin Anda. Dengan kekuatan konsentrasi. Bawa kelamin, bawa dasaka kalapa. Kaya dasaka kalapa unsur tubuh dan hadaya dasaka kalapa. Dan berapa cita dan cetasikanya? Kemungkinan 34. Karena sebagai manusia, kita sebagai manusia karena karma baik. Karma baik yang berbuah. Jadi kemungkinan 34 cita dan cetasikanya. Gitu. Ya. Jadi Anda lihat cita dan cetasikanya di bawah enggak? 34. Oke, ini sebab, ini akibat yang sekarang. Anda berpikir tidak ada sesuatu yang tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Ini adalah momen pertama kehidupan. Ini adalah akibat. Ada sebab di masa lampau. Dengan keinginan yang kuat untuk mengetahui sebab di masa lampau, Anda amati. Ingin mengetahui sebab di masa lampau. Anda amati dengan konsentrasi, Anda menginginkan mengetahui sebab di masa lampau. Nanti Anda akan bisa menembus masa lampau Anda. Jadi ada 3 momen. Momen pati sandi, momen cuti cita, dan momen marana sanya jawana Anda. Ya, di sini Anda akan bisa masuk momen pati sandi, tembus ke kehidupan lampau Anda. Dengan keinginan yang kuat untuk mengetahui sebab lampau. Lalu Anda akan masuk ke maranasanya, mungkin cuti cita. Lalu mundur lagi ke maranasanya jawana Anda. Seperti itu. Biasanya ketika Anda sudah mengetahui masa lampau Anda akan mendapatkan image, gambaran mayat. Gambaran mayat. Gitu. Mayat entah dalam posisi apa. Ya, biasanya kalau sekarang kalau misalnya karena meditator ini berhasil dalam meditasi, dia tihetuka. Ini standar ini aturan ini pasti tihetuka. Berarti kemungkinan manusia, nggak mungkin binatang, karena binatang duhetuka. Gitu. Karena dia tihetuka, maka dia bisa punya jana, punya konsentrasi untuk bisa melihat ini semua. Nah, jadi kayak tadi contoh yang yang video ini, sebelum dia bisa melihat kehidupan lampau dia kan jadi wanita Myanmar. Sebelum wanita Myanmar dia jadi dokter di China. Sebelum dokter China dia jadi burung. Nah, jadi burung jadi manusia, dokter jadi Cina, lalu dari manusia dia jadi manusia lagi. Nah, itu ya artinya dari burung jadi dokter dia duhetuka, tapi dari dokter ke manusia Myanmar ya jadi orang Myanmar dia tihetuka. Ini ada sambungannya. Jadi di sini tihetuka ini penting untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan spiritual yang tinggi. Makanya Bante tadi bilang Anda harus berbuat baik dengan tihetuka. Nah itu. Ya, oke. Berikutnya setelah Anda bisa melihat sini tembus masa lampau Anda akan melihat gambaran mayat. Nah, entah bagaimana posisi meninggalnya, oke. Anda lihat, Anda mundur lagi, kan Anda bisa mundur beberapa saat lagi. Nah, setelah itu momen sebelum meninggal apa yang dia lakukan akan Anda lihat. Anda maju, mundur terus sampai Anda bisa memastikan. Lalu ketika
sudah melihat pasti itu mayat itu, Anda cek di bawah enggaknya mayat tersebut. Meditator harus cek di bawah enggaknya. Kan mayat dicek di bawah enggaknya dan maju mundur lagi. Kama apa yang diambil untuk jadi yang diambil untuk jadi di maranasanya, jawananya yang terakhir itu apa? Kamanya apa? Anda cek mundur lagi. Jadi momen sebelum dia meninggal, mundur lagi, maju mundur. Nah, begitu Anda sudah tahu kamanya, Anda cek lagi, kama ini dilakukan kapan? Apakah di kehidupan ini atau di kehidupan-kehidupan sebelumnya? Ya kan? Nah, ini kan bisa dijelaskan lagi kan. Apakah ini apara-para kama? Apakah ini kama yang muncul di jawana 2 sampai dengan jawana ke-6? Nah, balik lagi nih Abhidhamma nih. Apakah ini kama yang muncul di jawana ke-7? Apakah ini kama yang muncul di jawana pertama? Jawana 2 sampai ke-6 itu kan apara-para kama. Jawana ke-7 itu kama yang berbuah satu kehidupan berikutnya, yang ke-7. Yang ke-2 sampai 6, 2 kehidupan berikutnya dan kehidupan berikutnya. Nah, yang mana? Lihat lagi, apakah ini dari kehidupan ini atau di kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya dia lihat ada seorang anak muda yang berdana misalnya, melakukan kebajikan, dan itu yang jadi kamanya. Nah, lihat lagi, orang muda itu kehidupan dia sekarang atau bukan. Cek lagi, ada nggak korelasinya? Atau dari kehidupan keberapa? Anda akan bisa paham ini. Lalu yang berdana itu siapa? Dia atau bukan? Dia atau bukan? Nah, kalau dia berarti kan Anda juga kan? Nah, bagaimana mengetahuinya? Seperti yang ada latihannya. Ketika Anda menjentikan jari seperti ini, ada niat kan untuk menggerakkan jari. Terus ini akan juga menghasilkan kesadaran di jantung Anda kan, misalnya di manodwara, ya kan. Ada keinginan di sini menggerakkan ini, juga terjadi proses pikiran di bawahngga Anda. Ya kan, melihat, ada proses pikiran yang melihat, tapi juga ada di manodwara. Ini juga sama menggerakkan jari, ada proses pikiran yang terjadi dan juga proses pikiran di sini terjadi. Dengan cara yang sama, kalau itu Anda, dia happy, akan terjadi juga kebahagiaan di Anda. Akan terjadi juga muncul cita jarupa di Anda. Ini sambungannya. Ini kan Anda segini, saat ini. Nyambung, des. Nah, mereka pun sama. Dek, ada linknya, ada sambungannya, des. Begitu Anda cek, misalnya ada kumpulan banyak orang nih, yang sedang berbuat baik, misalnya ada 10. Anda coba perhatikan satu persatu. Dep, wah bukan. Dep, wah bukan. Dep, dep, dep. Pas lihat, des. Ini Anda pun merasakan sesuatu. Kebahagiaan yang dia rasakan, Anda juga bahagia. Karena ada sambungannya. Proses kesadarannya menyambung. Ketika dia berbuat baik dengan cetana, muncul materi di sini. Cita jarupa atau kesadaran di manodwara. Nah, begitu. Berarti itu dia. Kama itu adalah Anda berbuat baik. Nah, ternyata dicek lagi berapa cetasikanya. Jadi karena perbuatan kama ini menghasilkan kama yang sekarang, menghasilkan akibat yang sekarang, yaitu nama dan rupa. Setelah Anda bisa paham, kama ini bisa dipastikan. Jadi Anda sudah jelas bahwa sangkaranya ini, kama bawahnya ini. Jadi komplit semua awija, tanah, upadana. Oke. Berikutnya, apa awijanya dia? Apa aspirasi dia dalam melakukan kebajikan itu? Nah, ternyata mau jadi manusia misalnya. Dia menginginkan jadi manusia. Dia menginginkan kehidupan manusia yang lebih baik misalnya. Yaitu aspirasi dia. Dilihat, itu awija.
itu tanha, itu upadana. Jadi komplit semua, awija, tanha, upadana, sangkara, kama, lengkap. Nah, proses 5 sebab ini, awija, tanha, upadana, ada nggak korelasinya dengan kehidupan Anda yang sekarang di momen patisandi Anda? Nah, sebab lampau mengakibatkan akibat sekarang. Dicek. Oh, ada. Karena kama itu akhirnya mengakibatkan momen patisandi terjadi. Momen patisandi ini menghasilkan tiga jenis kalapa dan cetasikanya. Jadi di sana cetasikanya 3-4, di sini juga harus 3-4 karena kamanya sama. Cek ada nggak korelasinya. Lalu bagaimana kalapanya? Ada. Oh ini sebab, ini akibat. Ini sebab, ini akibat. Terus begitu. Sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat sampai kehidupan Anda yang sekarang. Momen Anda ada nggak pengaruhnya? Pasti ada. Karena apa? Janaka kama kan. Kama itu jadi janaka kama. Janaka kama akan mempengaruhi kama sampai dengan saat sekarang. Nah ini yang harus Anda cek. Sebab masa lampau mengakibatkan sekarang. Sebab masa lampau mengakibatkan sekarang. Rupa, biasanya pancakanda itu menghasilkan pancakanda yang sekarang rahasianya. Terus begitu. Sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Cek terus sampai akhirnya Anda bisa memastikan bahwa itu pasti hubungannya. Semakin Anda jelas, oh ya ternyata semuanya proses sebab akibat, sebab akibat. Satu kehidupan selesai. Anda harus cek minimal 5 kehidupan atau 6 kehidupan. Semakin mantap keyakinan Anda terhadap masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang, terhadap hukum kama juga, semakin mantap Anda. Nah, ada hubungannya. Kenapa harus minimal 5? Atau sampai Anda bisa melihat namanya wijasit dan caranasit, artinya wija carana. Di sini seseorang yang berhasil meditasi pasti di masa lampaunya juga pernah bermeditasi. Balik lagi, nggak ada sesuatu tanpa sebab. Sekarang kalau Anda nggak berhasil meditasi, nggak pernah meditasi, gimana mau berhasil di masa yang akan datang? Ini, jadi Anda harus tekun meditasi supaya berhasil. Gitu. Kalau enggak, gimana mau berhasil? Nah, orang yang berhasil meditasi karena sebabnya dia sudah buat di masa lampau. Tinggal sekarang penerusan saja. Buktikan itu. Ternyata memang benar. Di satu kehidupan, ya mungkin entah 2 atau 3 kehidupan dia sudah melakukan meditasi. Sampai mungkin tahapan tertentu. Mungkin sampai konsentrasi saja atau mungkin vipassana. Seperti itu. Bisa. Itu sebagai modal dia. Ya biasanya kalau yang meditasinya cepat, ya mungkin satu kehidupan yang lalu dia meditasi. Yang meditasinya agak lama, mungkin perlu bertahun-tahun, mungkin 2-3 kehidupan atau 4 kehidupan dia baru meditasi. Jadi ada delay-nya mungkin. Ini analisa Bante saja. Seperti itu. Ya, bagaimana kalau orang berbuat baik pasti ada kecenderungan dia. Awijanya apa Bante? Awijanya kecenderungan dia. Awijanya mungkin mau jadi kehidupan yang lebih baik lagi atau bagaimana, pasti ada. Pasti ada awijanya. Kecenderungan terhadap diri dia sendiri mungkin ada. Ataknya. Tapi seperti Berdana tadi, Ya. kami kan nggak membuat aspirasi pengen jadi apa. Hanya di akhir. Latent tendensi Anda kan nggak tahu. Latent tendensi, kecenderungan laten Anda pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Mungkin ada tapi tidak pada saat Berdana Bante. Ya, itu akan jadi. Itu akan jadi awija juga kemungkinan kalau memang tidak beraspirasi. Itu ada case-nya seperti itu. Dia juga bingung, dia nggak beraspirasi apa-apa, tapi ternyata kecenderungan dia mau ataknya masih kuat di sini. Latent tendensi, anusaya kilesa.
Itu bisa diperiksa juga? Bisa, berarti? bisa. Ya, makasih. Anu Bante. saya kilisanya. Seperti itu. Citanya bagus kan? Citanya kan maha kusala, nyana sampai yuda. Iya, itu Dia di kusala. aspirasi, tapi itu termasuk Kalau awija. aspirasi, awija, lobaditi pasti. Karena aspirasinya jadi sesuatu, jadi atta. Lobaditi loh. Kan kalau secara paramata dhamma hanya nama dan rupa saja, nggak ada biku, nggak ada manusia. Hanya nama dan rupa saja. Beraspirasi menjadi sesuatu itu bawa tanha. Iya. Dan pasti lobaditi. Tapi citanya bagus kan? Citanya Lobaditi. bukannya itu maha kusala? Bukan. Bukan. Anda berdana, itu kusala. Beda lagi loh. Berdana dan beraspirasi. Berdana ingin terlahir di alam yang baik. Itu kan Berarti itu aspirasi. Itu dengan pengetahuan kan? Dengan pandangan salah. Pandangan salah. Pandangan salah ya. Betul. Yang kalau gini yang kita berbuat baik, bukannya berbuat baik sekarang maksudnya kita harus punya keyakinan bahwa kita berbuat baik. Jadi kita renungin, wah ini tadi saya berbuat baik, saya bahagia. Itu telah berbuat baik, saya berbahagia. Itu direnungkan. Direnungkan untuk mengakumulasi kebahagiaan Anda itu sendiri. Iya. Itu hal yang Baik. Baik kan? Itu kusala cita baru. Kalau Anda merenungkan kebahagiaan Anda sendiri. Tapi kalau Anda beraspirasi, semoga dengan kebaikan saya, misalnya Anda jadi apa, jadi apa, jadi apa, itu bawa tanah dan itu lobaditi loh. Kalau Anda beraspirasi menjadi nibbana pun, itu pun satu kondisi akan jadi halangan ketika Anda berwipasana. Anda belum ngerti apa itu nibbana. Ya enggak? Anda masih pakai konsep nibbana itu seperti apa. Ya enggak? Itu akan jadi halangan. Itu yang juga nanti dihancurkan dalam tahapan wipasana. Oke? Bisa Bante lanjut ya? Sotihotu Bante, Oke. Namo Buddhaya. Iya, Tanya iya. satu lagi Bante. Oke. Kan katanya kalau kita berdana, kita akan merasakan bahagia. Iya. Dan pada saat menjelang ajal, kalau kita membayangkan kebahagiaan itu, maka hasilnya kan baik. Iya. Nah, saya selama ini memang dari kecil sampai sekarang pun memang saya berdana. Berdana segala hal ya, termasuk berdana keuangan dan apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau saya selama ini berdana uang ya, membantu orang susah atau apapun, kan katanya kan kita harus bahagia. Selama ini saya berdana, saya nggak merasa bahagia. Itu gimana? Kalau saya menjelang ajal, saya berdana. Tapi kalau saya nggak berdana, saya menderita. Kalau tidak berdana, saya melihat orang susah, saya tetap berpikir terus sampai saya harus menolong dia, maka selesai pikiran saya. Setelah selesai, saya lupa. Saya nggak merasakan saya telah menolong. Wah berhasil saya menolong. Wah saya bahagia. Enggak. Setelah menolong, selesai sudah pikiran saya. Nah, saya pengen tanya pada Bante, kebahagiaan itu kan perlu untuk menjelang ajal. Nah, itu hilang dari saya. Kebahagiaan itu enggak. Jadi setiap saya menolong, saya enggak pernah rekam di sini. Jadi saat menjelang ajal, pikiran itu enggak muncul dong. Jadi kebahagiaan itu enggak muncul dong, Bante. Itu kan konsep Anda. Kesadaran pikiran kan enggak tahu. Anda kan sudah merekam itu semua, momen itu semua. Ya kan, nah mungkin Anda sudah terbiasa dengan kebahagiaan tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa dikatakan di sini. Enggak excited lagi, enggak meluap-luap lagi, tapi kebahagiaan itu akan terjadi. Nah, artinya bagaimana proses berdana itu sendiri terjadi? Apakah berdana itu dengan dengan kebahagiaan itu sendiri? Kalau Anda melakukan sesuatunya dengan kebahagiaan, dengan piti kan? Piti atau dengan nyana nantinya. Itu bisa terjadi gitu. Anda nggak menyadari saja, itu sudah terjadi.
Jadi jangan khawatir tentang hal ini. Gitu. Iya. Menjadi kekhawatiran saya selama ini. Iya, jangan bebani dengan kekhawatiran. Anda Oke. khawatir, Anda bikin aku salah baru. Oh begitu Bante ya. Iya, jadi lepas saja, sudah. Pelepasan itulah bentuk kebahagiaan. Oh begitu Iya, ya. Anda harus happy. Artinya dengan pengertian, artinya pengertian benar terhadap hukum kama itu juga sudah oke. Oh, Itu udah begitu. nyana sampayuta, ya kan, dengan somanasa gitu kan, dengan kebahagiaan. Gitu. Oh begitu. Iya. Jadi selama ini saya kalau membantu, menolong, saya hanya merasa kalau saya tidak menolong saya sangat menderita. Karena pikiran kan, oh orang itu susah. Jadi saya bantu. Jadi saya merasa mengurangi beban pikiran saja. Tapi kebahagiaan itu di mana ya gitu loh. Juga gitu, itu kan bentuk kebahagiaan. Anda merasa kepuasan setelah menolong. Betul Begitu enggak? ya? Iya, ya mungkin dasarnya adalah karuna, belas kasihan. Bisa saja itu juga kusala. Ya, belas kasihan. Ya, belas kasihan itu karuna. Nah, itu juga kusala. Seperti itu, pasti. Ya, kalau Anda cek, coba deh Anda latihan meditasi dulu deh, terus cek berapa jumlah cita-cita sikanya, 34 atau 33 atau 32. Nah, buktikan loh. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan ragu, makanya jangan ragu berbuat jahat, jangan pikir apa-apa gitu. Jangan bebani kita sendiri dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Menurut Bante sih seperti itu. Lepas aja udah. Begitu ya Bante Iya. ya. Ya, pertanyaan saya cuma satu sih, kalau menjelang ajal pikiran kebahagiaan itu nggak muncul. Jangan pikirin deh. Jangan pikirin, terlalu jauh. Karena Terlalu saya jauh. baru masuk Buddhis baru 1 tahunan, ternyata berdana itu bagusnya ini itu untuk menjelang ajal, untuk kelahiran yang akan datang. Sebelumnya saya nggak tahu hal ini, tapi saya dari kecil sampai gede memang sudah berdana. Oke, Kalau dari kecil sampai gede kalau nggak berdana, nggak membantu, saya sangat menderita gitu. Ternyata di Buddhis, wah bagus banget. Maka saya merasa saya sangat cocok ya berada di Buddhis. Nah, jadi nah karena itu saya ingin bertanya pada Bante, gimana nih Bante, katanya Jangan kan pikirin bahagia. Mungkin ya tingkat kebahagiaannya yang berbeda, tapi jangan pikirin. Mau nanti bagaimanapun ya sudah, Anda yang penting berdana, lepas saja sudah. Begitu Jangan ya. dipikirin lagi. Biarkan Dhamma yang bekerja, Anda nggak akan terbebani. Seperti itu. Ya. Begitu, terima Oke. kasih Bante. Ya. Oke, Bante lanjut ya. Istilahnya ya. Ya, aspirasi masa lampau. Oke, sudah tuh melihat cita dan ininya sampai 3 kehidupan lampau atau mungkin 4 ya, sampai akhirnya bisa melihat caranasit dan wijasit, artinya wijacarana. Misalnya tingkah laku yang baik. Akhirnya bisa terlihat, oke, selesai di sana. Itu kehidupan lampau, kehidupan lampau. Begitu juga kehidupan masa depan Anda, bisa Anda cek dengan paticca samuppada. Lampau bisa, ke depan pun bisa. Berapa lama lagi Anda mencapai nibbana? Iya, sampai Anda maju ke depan, sampai kesadaran Anda berhenti total. Cek masa lalu, masa depan Anda. 2 kehidupan lagi kah, 3 kehidupan lagi kah, 5 kehidupan lagi kah? Gitu. Ketika Anda melihat kama yang terjadi saat ini, lalu Anda cek ke depan. Sampai betul-betul kamanya hilang. Tapi Anda akan mencapai nibbananya nanti, nggak sekarang gitu. Kehidupan 2 kehidupan atau 3. Dan kehidupan masa depan itu pasti berubah. Ketika Anda mengecek ternyata kesadaran saya, cita dan cetasikanya berhenti setelah 10 kehidupan. Ketika berhenti artinya sudah tidak ada kesadaran lagi. Artinya situ sudah final cessation. Penghentian total. 10 kehidupan. Wow. 10 kehidupan lama juga ya. Anda latihan lagi dengan penuh kesabaran, dengan penuh tekun. Terus Anda cek lagi. Ternyata berubah jadi 5 kehidupan. Karena pemahaman Anda bertambah, pengertian Anda bertambah, kebijaksanaan Anda bertambah, parami Anda bertambah, kekuatannya. Berkurang 5 kehidupan.
Mungkin juga berkurang lagi 2 kehidupan. Mungkin berkurang lagi 1 kehidupan. Atau mungkin tidak ada lagi kehidupan sekarang. Tapi belum mencapai arahat saat itu. Ya, ya. Tergantung yang mana dulu nibananya, tingkatan apa dulu nibananya. Sotapana juga mencapai nibana. Sakadagami mencapai nibana, sama objek nibananya, anagami juga sama, arahat juga sama. Ketika arahat tidak ada lagi kehidupan. Oh, kalau Arahat. sudah tingkat arahat, waktu udah tingkat arahat mencapai nibana maka tidak ada lagi kelahiran. Tergantung juga nibananya sekarang atau setelah parinibana. Oh, maksud saya parinibana. Parinibana. Kalau parinibana berarti memang sudah selesai. Seperti Buddha begitu ya. Seperti Buddha sudah selesai. Jadi kalau sudah padam, sudah mencapai waktu nibana, waktu parinibana ya, berarti tidak ada kelahiran lagi. Nah kan tujuan umat Buddhis kan begitu semua. Tapi saya tidak ingin mencapai nibana, karena saya punya keinginan untuk menolong semua makhluk. Itu memang bawaan lahir saya, memang dari kecil saya menolong. Seperti yang tadi saya ceritakan ke Bante. Kalau saya tidak menolong, saya sangat menderita. Oke. Nah, jadi keinginan saya tidak mau nibana, saya tetap ingin menolong semua makhluk. Jadi bagaimana Bante? Tapi saya Anda harus rubah pandangan ini. Itu pun pandangan. Anda, ya, ya oke. Sampai Anda bisa paham, Bodhisatta pun sama Sambuddha juga sama. Dia beraspirasi menjadi sama Sambuddha. Aspirasi jadi sama Sambuddha sangat mulia. Tapi kalau secara prinsip pikiran itu pun aku salah. Ya enggak? Aku salah bahwa tanha, loba diti, mengharapkan sesuatu konsep. Padahal intinya adalah nama dan rupa saja. Paramata dhamma. Gitu. Nah di sini akhirnya dia beraspirasi itu karena kekuatan tekadnya dan juga diramal oleh Buddha Dipangkara, akhirnya dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian apapun, hanya sampai Sangkarupe Kanyana saja. Menjadi Putujana sampai akhirnya dia mematangkan paraminya. Untuk menjadi sama Sambuddha dia harus punya parami yang sangat besar. Akhirnya dia bisa membawa gerbong yang besar ketika dia mencapai kesucian. Yang membedakan arahat dengan sama Sambuddha hanya kemampuannya saja, tingkat kualitas batinnya sama. Kilesanya semuanya sama hancurnya, hanya kemampuan sabanyutanya aja yang membedakan. Gitu. Nah, Buddha menyempurnakan itu semua setelah dia mencapai arahat. Pandangan salah untuk menjadi bodhisatta, menolong atau menjadi sama Sambuddha pun akhirnya hancur. Jadi ya sebaiknya ya aspirasilah dengan nibbana, enggak ada masalah gitu. Robah istilahnya menurut Bante gitu ya. Itu akan lebih. Nah, nanti Anda akan bisa lebih tahu ketika kita mencapai kesucian atau mencapai nibbana akan banyak makhluk yang bisa tertolong. oh begitu. Ya. Ketika seseorang berbuat baik kepada Anda, itu menolong dia. Ya enggak? Ketika dia berbuat baik kepada Anda mengkondisikan kondisi baik untuk dia, itu menolong dia. Ketika Anda sudah mencapai arahat, Anda bisa mengajarkan dia untuk mencapai arahat juga. Itu pun bentuk menolong. Menolong dengan cara yang berbeda. Jadi dimanapun Arya Pugala akan bermanfaat dalam kondisi apapun. Itu bentuk penolongan yang mulia. Tanpa kita harapkan alam akan bekerja dengan sendirinya. Berarti nanti saya terlahir di alam mana itu biarkan terjadi saja. Biarkan terjadi secara alami. Yang penting Anda berusaha Nibbana. mencapai nibbana. Oh begitu. Itu saja lebih baik. Oh. Saya jadi khawatir kalau ke nibbana nggak ada yang bisa saya tolong lagi gitu. Ketika Anda mencapai nibbana menjadi Arya, orang yang berbuat baik kepada Anda itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Begitu ya Bante. Tapi balik lagi, tidak bisa kita menolong semua orang.
Ingat, Buddha sendiri sama Sang Buddha tidak bisa membuat semua orang jadi suci saat itu. Sama Sang Buddha loh. Neraka nggak kosong. Dengan kekuatan yang super luar biasa, bener nggak? Sama Sang Buddha, nggak bisa. Bahkan Bante Dewa Data aja nggak bisa Buddha robah. Kalau memang belum waktunya. Jadi sesuatu hal yang nggak mungkin ketika kita mau menolong semua orang. Masing-masing punya kamanya. Kama saka. Ya enggak? Kadang kita perlu nggak hanya mengingat meta saja, tapi kita pun harus lihat kama saka. Masing-masing punya kama. Kalau belum waktunya, kita bisa apa? Mau diusahakin gimana juga nggak bisa kalau belum waktunya. Yang terbaik, yang tepat, yang benar adalah tingkatkan kualitas kita. Dengan kualitas kita yang ada, kita akan bisa banyak membantu orang. Rubah diri sendiri, akhirnya lingkungan kita pun akan berubah. Itu yang terbaik, itu bijaksana, cara bijaksana. Kita nggak mengharap orang lain untuk berubah, biarkan saja, biar mereka yang mengikuti kita. Ketika kualitas batin Anda meningkat, misalnya jadi arahat, siapapun yang dekat-dekat dengan Anda akan mendapatkan manfaat. Kalaupun enggak, itu karma dia, bukan urusan saya. Oke? Ya, makasih Bante. Oke, Bante lanjut ya.